Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya ail wasiyatu binas sulusi ay sulusi malil musi. Wahiyya utawi wasiat ail wasiyatu tegese wasiat iku minas sulusi awit saking sepertelone bondo. Iku minas sulusi awit saking sepertelone bondo. Min di sini maknanya lil ibtida gitu nih. Ibtida'il ghayah berarti mulai. Awit saking sepertelone bondo ay sulusi malil musi tegese sepertelone bondone wong kang wasiat. Tegese sepertelone bondone wong kang wasiat. Fa in zadah moko lamun tambah apa mal. Fa in zadah moko lamun tambah apa mal anas sulusi ing atase sepertelu. Wukifah moko den kandhekaken apa azzaidu perkara kang tambah. Apa azzaidu perkara kang tambah ala ijazatil warasati. Ala ijazatil warasati ing atase oleh menangaken pira-pira ahli waris. Al-mutlaqi at-tasarrufi piro-piro kang mutlak tasarrufi. Al-mutlaqi at-tasarrufi piro-piro kang mutlak tasarrufi. Tafri'i fa in ajazu moko lamun menangaken sopo al-warasah. Fa in ajazu moko lamun menangaken sopo al-warasah. Fa ijazatuhum moko utawi oleh menangaken al-warasah. Moko utawi oleh menangaken al-warasah iku tanfidun ngelestariaken. Iku tanfidun ngelestariaken lil wasiyati maring wasiat. Lil wasiyati maring wasiat bizaidih kelawan perkara kang tambah. Bizaidih kelawan perkara kang tambah. Wa in radduhu lan lamun nolak sapa al-warasah ing zaid. Wa in radduhu lan lamun nolak sapa al-warasah ing zaid batalat moko batal apa wasiat. Batalat moko batal apa wasiat fi zaidi ing dalem barang kang tambah. Wala tajuzu lan ora wenang apa al wasiyatu wasiat liwarisin maring ahli waris illa ayyujizaha angin yento menangaken ing wasiat. Angin yento menangaken ing wasiat sapa bakil warasati sekerene piro-piro ahli waris. Sapa bakil warasati sekerene piro-piro ahli waris al-mutlaqi at-tasarrufi piro-piro kang mutlak tasarrufi. Al-mutlaqi at-tasarrufi piro-piro kang mutlak tasarrufi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit menambahkan keterangan yang kemarin bahwa terkait dengan al-musobeh atau barang yang dijadikan wasiat itu tentunya harus memiliki 3 syarat. Karena kemarin itu hanya tauti'ah atau membuat dasar bahwa tidak disyaratkan musobeh itu atau barang yang dijadikan wasiat
itu harus maklum maujud, itu tidak disyaratkan. Akan tetapi dengan pernyataan yang semacam kemarin itu tidak menunjukkan tidak ada syarat pada barang yang dijadikan wasiat, itu tidak demikian. Melainkan di situ masih ada syarat. Yang pertama, syaratnya barang itu harus kaunuhu maksudan, keberadaannya harus maksud, ada tujuan yang dibenarkan oleh syariat, ada faidahnya. Sehingga jika demikian fala tasihul wasiyah bidamin, tidak sah nanti ada wasiat, isi wasiatnya di situ masalah darah. Contoh begini, saya wasiatkan darah ini kepada Zaid ketika nanti saya sudah meninggal. Maka dalam contoh ini itu hukumnya tidak sah. Kenapa? Barang yang saya jadikan wasiat itu adalah sesuatu yang ghairu maksud, tidak memiliki faidah. Apa gunanya darah? Dijual tidak laku kecuali dalam konteks tertentu, semacam dibutuhkan oleh donor, itu kan. Kalau cuma sekedar darah biasa, tidak masuk dalam wilayah muhtaj atau dibutuhkan, maka di situ kan ghairu maksud, tidak memiliki tujuan yang berfaidah menurut pertimbangan syariat. Ini tidak boleh. Wa tasihhu bin najisil ladzi yahillul intifa'u bih, halal hukumnya artinya sah ketika kita itu wasiat, barang yang diwasiatkan berupa barang najis itu sah. Makanya kemarin wasiat itu tabarru'un bihaqqin, ya kan? Hak itu isinya mal au ikhtisos. Mal itu harta, sesuatu yang punya nilai. Kalau ikhtisos itu sesuatu selain daripada mal, termasuk barang-barang najis. Dan sehingga di sini sah juga kita itu wasiat dengan sesuatu yang najis. Musobehnya atau barang yang diwasiatkan itu termasuk barang atau benda najis, itu hukumnya sah dan halal. Tapi dengan catatan di situ harus al-intifa'u bih, yahillul intifa'u bih, halal menurut syariat diambil manfaat. Contohnya kajil dimaitatin, seperti kulitnya bangkai. Kulit bangkai itu masih ada kemungkinan untuk bisa intifa, diambil manfaat. Qabilin lidabagih, yang bisa untuk disamak. Contoh kulit hewan seperti sapi, kambing dan seterusnya. Beda dengan kulitnya anjing dan babi, itu kan tidak bisa disamak. Hewan-hewan yang kulitnya bisa disamak itu sah dijadikan benda wasiatan, itu boleh. Kemudian wazaitin najisin, seperti minyak zait yang di situ najis, itu juga bisa diintifa, bisa diambil manfaat. Wa maitatin li ta'mil jawarih, dan seperti bangkai yang diambil manfaat untuk dikasihkan kepada burung raja wali atau burung sejenis elang. Manon ini napa jawarih itu adalah burung yang sejenis elang. Kalau dalam kamus itu ya raja wali gitu ya. Saya sendiri belum pernah menyaksikan secara langsung kayak apa burung raja wali itu, mengembar sekut. Nah itu kan bisa diambil manfaat, senajan keberadaan kondisi dari barang itu najis, tapi masih bisa dimanfaatkan. Dan juga seperti wakal bin mu'allamin, seperti anjing yang terlatih. Anjing itu sesuatu yang najis, sehingga kita wasiat itu tetap halal dan sah wasiatnya. Kenapa? Karena masih bisa diintifa, diambil manfaat. Anjing itu salah satu hewan yang tergolong hewan yang pintar kan. Bahkan tak sedikit di situ beberapa riwayat yang
menyebutkan anjing itu memang pandai, gampang untuk dilatih, untuk menjaga, untuk berburu, lisyat dan seterusnya, banyak di situ kelebihan daripada anjing. Au qabilin litta'lim, atau walaupun anjing ini bukan anjing terlatih tapi masih mungkin untuk dilatih, maka barang wasiat yang semacam tadi itu hukumnya sah. Kenapa? Masih bisa diambil manfaat. Artinya kaunuhu maksudan, memiliki tujuan yang berfaedah menurut pandangan syariat. Terus syarat yang kedua, barang itu bisa digunakan wasiat harus kaunuhu qabilan linnaklih ikhtiyaron. Dalam kondisi normal, artinya bukan darurat, barang tersebut itu tidak bisa dipindah alihkan. Maka jika demikian, benda tersebut tidak bisa diwasiatkan. Artinya syaratnya benda yang mau diwasiatkan itu harus qabilan linnaklih, bisa untuk dipindah alihkan. Contoh yang tidak bisa dipindah alihkan seperti ummul walad, amat ummul walad atau amat mustauladah, itu tidak bisa dipindah alihkan dari satu orang ke orang yang lain. Sehingga untuk mewasiatkan amat mustauladah di situ tidak bisa. Terus yang terakhir, syarat yang ketiga, benda tersebut harus mubah, tidak boleh haram. Sehingga kita mewasiatkan benda-benda yang haram seperti alatul balahi, alat-alat lelahan, alat musik di situ, maka hukum wasiatnya juga tidak boleh. Kemudian masuk dalam apa yang tadi telah kita maknain, yaitu wahiyya il wasiyatu minas sulus gitu. Ini tentang masalah ma'khadul wasiyah, pengambilan harta wasiat itu dimulai dari ukuran 1/3. 1/3 ke bawah itu tidak boleh lebih gitu ya. Jadi wasiat itu mulai diiktibar sareng syariat, pengambilannya dimulai dari 1/3 harta tinggalan si mayit. Dan ini berdasarkan dawuh Gusti Kanjeng Nabi terhadap Sa'id bin Abi Waqqas saat Gusti Kanjeng Nabi itu menjenguk Sa'id ini pada saat dia itu sakit. Gusti Kanjeng Nabi itu pernah diberitahu oleh Sa'id bin Abi Waqqas ini, beliau mengatakan, usi bimali kullih, saya berwasiat kepadamu wahai Nabi dengan hartaku seluruhnya. Jadi Sa'id ini karena dijenguk oleh Gusti Nabi itu wasiat seluruh hartanya itu diberikan kepada Nabi. Apa jawaban daripada Nabi? Lah, jangan ngomong begitu. Bisulusaihi, kalau demikian berarti 2/3 Nabi. Jawaban Nabi sama. Lah, jangan ngomong begitu. Kalau memang jenengan masih belum mau, ya berarti dengan binisfih, setengah dari hartaku saja. Lah, tetap Nabi tidak mau. Terakhir nanti Sa'id ini mengatakan bisulusihi, yaitu dengan 1/3 hartanya. Apa sabda Nabi pada saat beliau menyebutkan 1/3 harta, yaitu as-sulus, wis tetapkanlah 1/3. Was-sulusuh kasirun, 1/3 harta itu bilangan yang banyak. Ini kata Nabi, sehingga bisa diambil kesimpulan yang afdol untuk wasiat itu ayyangku somin husyai'an, kurang daripada ukuran 1/3. Ini yang paling afdol. Dalam sebagian redaksi itu ahsan, lebih baik, lebih bagus kang kui orang sewasiat nikah
lebih bagus ngurangin dari 1/3 hartanya. Cuk sampai ngepasen atau lebih ngepasen tidak masalah, lebih yang makruh nantinya. Yang afdol itu memang demikian. Ini juga berdasarkan hadis Gusti Kanjeng Nabi tadi. As-sulus kasirun, dianggap 1/3 oleh Gusti Kanjeng Nabi, di situ dianggap ukuran yang banyak, bukan ukuran yang sedikit. Kemudian fa in zada 'ala sulus wuqifaz zaidu ala ijazatil warasah gitu ya. Ketika ada orang yang wasiat melebihi ukuran 1/3 harta tinggalan, maka lebihannya itu harus dihentikan dulu. Wuqifa itu dipending atau dibekukan dulu. Artinya jangan langsung ditasheh, langsung dianggap ini sah. Semua itu nanti berketergantungan terhadap izinnya ahli waris. Jadi kalau nanti pada wasiat lebih dari 1/3, maka lebihnya itu jangan langsung ditum atau dikasihkan kepada musolah orang yang diwasiati. Itu masih berkaitan dengan izinnya ahli waris. Kalau ahli waris itu ngizinin lebih daripada 1/3 harta tinggalan si mayit, maka di situ sah hukum wasiatnya. Akan tetapi jika ahli waris itu menolak, tidak mau atau tidak setuju, jika wasiat itu melebihi 1/3, maka batal hukum wasiat yang melebihi 1/3. Lebihannya saja yang batal. Yang sah mana? Berarti 1/3-nya saja. Di sini lebih detail dijelaskan. Syaratus sulus ayyakuna fadilan andainil musi. Kata tadi, maksudnya wasiat atau pengambilan harta wasiat itu diambil mulai dari 1/3 harta. Lebih daripada itu jangan. 1/3 harta itu syaratnya harus fadilan, melebihi andainil musi, dari hutangnya orang yang wasiat. Jadi orang yang meninggal itu pertama yang harus diperhatikan untuk ahli waris dan keluarga, itu perhatikan mayit ini punya hutang apa tidak. Itu yang pertama. Soalnya kalau tidak dipertimbangkan semacam ini, nanti pembagian hartanya itu ruwet, angel. Soalnya 1/3 harta itu nanti dihitung setelah semua hutang-hutang si mayit sudah terlunasi. Melepon lunas ke PO tengah, baru sisanya nanti diambil 1/3. Itu syaratnya harus melebihi dari hutang. Ini kan hampir sama dengan persoalan haji kan. Hampir makin di obeng misalkan 1 juta. Kemudian di situ sampai di utang 1 juta. Ya tak wajib ya haji, karena ada kewajiban yang lebih mendesak, yaitu hutang. Ini sama dengan wasiat. Wasiat itu hitungan 1/3 setelah melunasi hutangnya. Wal ibratu biha waktu mautil musi. Terus penghitungan tadi itu dihitung pada saat kematian orang yang wasiat, bukan pada saat dia masih hidup. Jadi harta itu dihitung, direkap, semuanya dikalkulasi setelah mayit itu sudah jadi mayit. Artinya orang yang wasiat betul-betul sudah mati. Men tak mati lah karena curu keburu gitu kan. Men kita mati curu keburu mitong harta wasiat sekaligus warisan. Pun hukmul wasiyah biziyadah ala sulus, untuk hukum wasiat melebihi 1/3 dari harta tinggalan si mayit, itu menurut kaul mu'tamad hukumnya makruh. Artinya lebih baik jangan lebih. Ini apabila diizini sareng ahli waris. Kalau tidak diizini ya jelas batalnya. Gitu kan?
Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan tadi, keterangan yang tadi, syarat ahli waris yang berhak memberikan izin itu yang pertama adalah itlaqut tasarruf. Makanya tadi dalam Fathul Qoribnya al-mutlaqinat tasarruf itu maksudnya ahli waris yang sudah balik usianya, yang sudah berakal, kemudian tidak dihajar, tidak dicegah tasarrufnya, itu yang dikatakan mutlaqut tasarruf. Lah kalau nanti ahli waris itu tidak mutlaqut tasarruf, misalkan tidak balik atau berasa hilah atau berasa bangkrut, misalkan muflis, maka di situ tidak perlu mengiktibar izinnya daripada ahli waris. Dengan catatan ketika masih belum diharapkan kesembuhannya kalau dia gila. Jadi misalkan begini, saya kasih contoh, Zaid ini meninggal. Ternyata di situ wasiat kepada Umar. Wasiat kepada Umar, ahli waris Zaid itu hanya satu, adalah Bakar. Berarti Zaid, Umar, Bakar. Ini yang menjadi ahli waris siapa dalam contoh tadi? Bakar. Yang menjadi musolah orang yang diwasiati adalah Umar. Paham ya? Lah ini syaratnya ketika wasiatnya Zaid kepada Umar itu melebihi 1/3, Bakar ini selaku ahli waris harus memberikan izin, ngizinin. Tapi syaratnya Bakar itu harus balik atau tidak gila atau tidak dihajar. Artinya tidak mendapatkan cegahan tasarruf dalam syariat. Itu harus bebas tasarrufnya. Lah kok nanti misalkan Bakar ini gila misalkan atau masih belum balik, maka dilihat dulu apabila masih ingin ditunggu baliknya, diharapkan baliknya, atau jika dia gila diharapkan kesembuhannya, maka harta tersebut, harta wasiat itu ditunda dulu. Artinya wukifah, masih ditahan terlebih dahulu. Itu apabila masih ingin menunggu. Jika tidak, maka wasiat yang melebihi 1/3 itu hukumnya batal. Paham ya? Itu hukumnya batal. Pun itu yang terkait dengan bab sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.